Halo semuanya, selamat datang kembali dalam seri edukasi ekonomi komprehensif kita. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan panjang untuk membeda sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan kita sehari-hari. Namun seringkali dianggap rumit, yaitu sistem keuangan Indonesia. Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, mengapa kita harus mempelajari sistem keuangan? Bukankah itu urusan para bankir atau menteri ekonomi saja? Jawabannya adalah tidak. Bayangkan sebuah negara sebagai tubuh manusia yang besar. Jika sektor real, seperti pabrik-pabrik yang beroperasi, toko-toko di pinggir jalan, hingga pasar tradisional adalah otot-ototnya, maka sistem keuangan adalah jantung dan pembuluh darahnya. Tanpa aliran darah atau uang yang stabil dan terdistribusi dengan baik, seluruh otot tadi tidak akan bisa bergerak dan tubuh negara akan lumpuh. Dalam 10 menit pertama ini, kita akan fokus pada pilar yang paling mendasar, lembaga keuangan. Mari kita pelajari bagaimana mereka bekerja untuk Anda, masyarakat, dan pembangunan nasional. Mari kita mulai dari konsep yang paling dasar. Apa itu sebenarnya lembaga keuangan? Secara teknis, lembaga keuangan adalah badan usaha yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Namun, secara fungsi, mereka adalah jembatan kepercayaan. Di dalam sebuah ekonomi, selalu ada dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah mereka yang memiliki kelebihan dana atau disebut surplus unit. Contohnya adalah Anda yang sedang menabung untuk masa depan. Kelompok kedua adalah mereka yang kekurangan dana atau defisit unit. Contohnya adalah seorang pengusaha muda yang punya ide hebat untuk membuka pabrik, namun tidak punya modal. Sekarang, bayangkan jika lembaga keuangan tidak ada. Si pengusaha tadi harus berkeliling dari pintu ke pintu rumah penduduk untuk meminjam uang secara pribadi. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun dan penuh risiko. Disinilah lembaga keuangan masuk. Mereka menghimpun uang dari jutaan orang yang memiliki kelebihan dana, lalu menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkannya untuk hal-hal produktif. Di Indonesia, pemain utama dalam tugas berat ini adalah bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga lembaga pembiayaan atau multifinance. Tanpa mereka, modal akan mandek di bawah bantal dan pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah terjadi. Mengapa peran intermediasi atau perantara ini disebut vital? Karena ada yang namanya efek multiplier atau efek pengganda. Mari kita ambil sebuah ilustrasi nyata. Ketika Anda menyimpan uang 10 juta rupiah di bank, uang itu tidak akan duduk manis di dalam brankas gelap. Bank akan meminjamkan uang tersebut, misalnya, kepada seorang pedagang bakso untuk membeli gerobak baru dan menambah stok bahan baku. Dengan gerobak baru tersebut, si pedagang bakso bisa melayani lebih banyak pelanggan. Dia kemudian mempekerjakan satu orang asisten. Asisten ini sekarang punya gaji dan dia bisa membelanjakan gajinya untuk membeli baju di toko tekstil. Pemilik toko tekstil bisa menyekolahkan anaknya dan seterusnya. Lihat betapa hebatnya satu tabungan Anda bisa menggerakkan roda ekonomi banyak orang sekaligus. Inilah alasan mengapa kesehatan lembaga keuangan sangat dijaga oleh negara. Karena jika satu bank goyah, rantai ekonomi ini bisa terputus.
Selain sebagai perantara, lembaga keuangan memiliki peran kedua, yaitu sebagai fasilitator transaksi. Coba bayangkan betapa repotnya jika Anda harus membawa koper penuh uang tunai hanya untuk membayar tagihan listrik atau belanja barang dari luar kota. Lembaga keuangan menyediakan jalan tol digital untuk kita, mulai dari transfer antar bank, penggunaan kartu debit, kartu kredit, hingga kemudahan kris yang kini kita gunakan setiap hari. Sistem pembayaran yang cepat dan aman adalah kunci agar perdagangan berjalan lancar. Peran ketiga adalah sebagai penyedia informasi keuangan. Melalui lembaga keuangan, kita bisa mengetahui kondisi ekonomi lewat indikator-indikator seperti suku bunga dan nilai tukar. Suku bunga yang ditetapkan bank memberi sinyal kepada kita, apakah sekarang waktu yang tepat untuk meminjam modal usaha, atau justru waktu yang tepat untuk lebih banyak menabung. Informasi ini sangat krusial bagi pemerintah dalam mengambil keputusan besar agar ekonomi negara tetap stabil dan tidak mengalami inflasi yang berlebihan. Terakhir, penting untuk kita pahami bahwa semua aktivitas ini memiliki payung hukum yang sangat kuat di negara kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa bank bukan sekadar lembaga pencari keuntungan semata. Bank di Indonesia memiliki mandat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak melalui penyaluran kredit yang merata dan inklusif. Inilah alasan mengapa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sangat ketat mengawasi mereka. Lembaga keuangan harus menjadi agen kepercayaan, agen of trust, dan agen pembangunan, agen of development. Nah, itu tadi adalah gambaran besar mengenai lembaga keuangan sebagai mesin utama penggerak ekonomi kita. Tapi, bagaimana semua pemain ini diatur dalam sebuah peta besar? Dan siapa yang menjaga agar sistem ini tidak rubuh saat terjadi krisis? Kita akan membahasnya di bagian kedua nanti, mengenai struktur sistem keuangan secara lebih mendalam. Di bagian kedua ini, kita akan melihat peta besar atau ekosistem tempat mereka beroperasi. Kita akan membahas tentang sistem keuangan. Mengapa memahami sistem itu penting? Bayangkan jika lembaga keuangan adalah mobilnya. Maka sistem keuangan adalah seluruh infrastruktur jalannya, mulai dari aspalnya, lampu lalu lintasnya, hingga aturan rambu-rambunya. Tanpa sistem yang terintegrasi, mobil sehebat apapun tidak akan bisa sampai ke tujuan dengan aman. Di Indonesia, sistem keuangan kita terus berevolusi, terutama dengan hadirnya teknologi digital yang sangat masif di tahun 2026 ini. Mari kita bedah satu persatu komponen yang menyusun sistem ini. Sistem keuangan bukan sekadar deretan gedung bank di pusat kota. Secara arsitektural, sistem keuangan kita berdiri di atas 4 pilar utama yang saling mengunci satu sama lain. Pilar pertama adalah lembaga keuangan. Ini sudah kita bahas sedikit sebelumnya, yang mencakup bank sentral, bank umum, bursa efek, hingga lembaga keuangan non-bank seperti pegadaian dan dana pensiun. Mereka adalah entitas yang menjalankan aktivitas jasa keuangan. Pilar kedua adalah instrumen keuangan. Inilah produk atau alat yang digunakan untuk bertransaksi.
mulai dari yang paling sederhana seperti tabungan dan deposito, hingga yang lebih kompleks seperti saham, obligasi, surat utang negara, hingga instrumen derivatif. Instrumen inilah yang menjadi bukti kepemilikan atau bukti utang piutang yang memiliki nilai ekonomis. Pilar ketiga adalah pasar keuangan. Ini adalah wadah atau tempat bertemunya penjual dan pembeli instrumen tersebut. Kita mengenal pasar uang untuk transaksi jangka pendek, dan pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia untuk investasi jangka panjang. Disinilah harga-harga aset ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Pilar keempat, yang sering terlupakan namun sangat krusial, adalah infrastruktur keuangan. Ini mencakup sistem pembayaran, sistem clearing, hingga jaringan teknologi informasi yang memungkinkan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain terjadi hanya dalam hitungan detik secara aman. Tanpa infrastruktur yang kokoh, sistem keuangan akan sangat rentan terhadap kegagalan teknis dan serangan siber. Setelah mengetahui strukturnya, muncul pertanyaan, apa sebenarnya tugas utama sistem ini bagi sebuah negara? Setidaknya ada 5 fungsi vital yang dijalankan secara simultan. Fungsi pertama adalah memfasilitasi pembayaran. Sistem keuangan yang modern memungkinkan kita bertransaksi tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Keamanan dan kecepatan pembayaran inilah yang membuat perdagangan antar pulau bahkan antar negara di Indonesia bisa berjalan dengan sangat lancar. Fungsi kedua adalah transfer dan alokasi dana. Ini adalah fungsi jantung yang kita bahas di bagian awal. Sistem keuangan memastikan bahwa modal tidak menumpuk di tempat yang pasif, melainkan dialokasikan ke sektor-sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur atau pembiayaan usaha kecil dan menengah. Dengan alokasi yang tepat, pertumbuhan ekonomi bisa merata ke seluruh pelosok negeri. Fungsi ketiga adalah manajemen risiko. Hidup ini penuh ketidakpastian. Sistem keuangan menyediakan mekanisme untuk memitigasi risiko tersebut melalui asuransi, dana pensiun, dan instrumen lindung nilai atau hedging. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk tetap berani berinovasi, meskipun menghadapi risiko kerugian di masa depan. Fungsi keempat adalah penyedia informasi ekonomi. Pernahkah Anda memperhatikan pergerakan harga saham atau suku bunga di berita? Angka-angka tersebut bukan sekadar angka acak. Itu adalah informasi berharga yang mencerminkan kondisi ekonomi kita. Sistem keuangan menghasilkan data yang membantu investor, pengusaha, hingga pemerintah dalam mengambil keputusan strategis. Fungsi kelima adalah perantara yang efisien. Sistem keuangan yang sehat mampu mengurangi apa yang disebut sebagai asimetri informasi dan biaya transaksi. Artinya, orang yang punya modal dan orang yang butuh modal bisa bertemu dengan biaya yang semurah mungkin dan keamanan yang terjamin secara legal. Memasuki tahun 2026, sistem keuangan kita tidak lagi sama dengan 10 tahun yang lalu. Digitalisasi telah mengubah segalanya. Munculnya sektor fintech atau teknologi finansial telah membawa inklusi keuangan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, masyarakat di desa terpencil pun bisa mengakses pinjaman modal atau berinvestasi saham hanya melalui smartphone mereka.
Namun, digitalisasi ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membawa efisiensi luar biasa. Di sisi lain, ia menghadirkan tantangan baru yang sangat serius. Pertama adalah risiko keamanan siber. Bayangkan jika sistem perbankan nasional lumpuh akibat serangan peretas. Seluruh aktivitas ekonomi bisa berhenti seketika. Kedua adalah disrupsi regulasi. Teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada aturan hukum, sehingga pemerintah harus sangat adaptif dalam menciptakan regulasi yang bisa melindungi nasabah tanpa mematikan inovasi. Inilah peran penting Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam memastikan ekosistem ini tetap stabil dan terlindungi. Sebagai kesimpulan untuk bagian kedua ini, sistem keuangan adalah sebuah fondasi yang sangat dinamis. Ia bukan hanya sekumpulan aturan statis, melainkan sebuah organisme hidup yang terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Sistem keuangan yang efisien akan meningkatkan investasi, menambah lapangan kerja, dan menjaga kestabilan ekonomi nasional dari guncangan krisis global. Kita sudah memahami struktur dan fungsinya. Namun, siapa sebenarnya yang bertugas mengawasi semua ini dari atas? Siapa yang berhak mencetak uang dan mengatur seberapa banyak uang yang beredar agar harga-harga barang tetap stabil? Itulah yang akan kita bahas secara tuntas di bagian ketiga, yaitu mengenai peran strategis Bank Sentral atau Bank Indonesia dan kebijakan moneter. Kita sudah membahas tentang apa itu lembaga keuangan dan bagaimana struktur besar sistem keuangan kita bekerja. Namun, sebuah sistem yang besar dan kompleks membutuhkan seorang pilot atau penjaga gawang yang memastikan semuanya berjalan sesuai jalur. Di Indonesia, peran krusial ini dipegang oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia bukan sekadar bank biasa tempat kita menabung. Ia adalah lembaga negara independen dengan mandat yang sangat berat, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. Bagian ini kita akan membedah bagaimana Bank Indonesia bekerja di balik layar, serta bagaimana bank umum, tempat Anda bertransaksi sehari-hari, menjadi mesin penggerak ekonomi yang nyata. Mungkin Anda sering mendengar istilah stabilitas nilai rupiah, tapi apa artinya bagi kita? Kestabilan ini mencakup dua hal. Pertama, kestabilan harga barang dan jasa yang kita kenal sebagai inflasi. Kedua, kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Bayangkan jika harga beras atau bensin tiba-tiba naik 2 kali lipat dalam semalam, karena inflasi yang tidak terkendali. Atau bayangkan jika nilai rupiah merosot tajam sehingga harga barang-barang impor menjadi tidak terjangkau. Inilah yang dicegah oleh Bank Indonesia. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menggunakan kerangka kerja yang disebut Inflation Targeting Framework. Bank Indonesia bertindak seperti rem dan gas dalam sebuah kendaraan ekonomi. Jika ekonomi dianggap bergerak terlalu cepat sehingga harga-harga barang mulai naik tak terkendali, Bank Indonesia akan menginjak rem dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate. Sebaliknya, jika ekonomi sedang lesu dan butuh dorongan, Bank Indonesia akan menginjak gas dengan menurunkan suku bunga
agar masyarakat dan pengusaha lebih berani meminjam uang untuk berinvestasi. Bagaimana cara Bank Indonesia melakukan itu semua? Ada beberapa alat atau instrumen yang digunakan. Selain pengaturan suku bunga, ada yang disebut operasi pasar terbuka, di mana BI melakukan jual beli surat berharga untuk mengatur seberapa banyak uang yang beredar di masyarakat. Ada juga giro wajib minimum, yaitu aturan yang mewajibkan bank-bank umum untuk menyimpan sebagian dana cadangannya di Bank Indonesia. Namun, ada satu peran paling heroik dari Bank Indonesia, yaitu sebagai lender of last resort atau pemberi pinjaman terakhir. Dalam situasi krisis global yang sangat parah, terkadang bank-bank mengalami masalah likuiditas karena banyak orang menarik uang secara bersamaan. Disinilah Bank Indonesia hadir sebagai penyelamat terakhir untuk memberikan bantuan likuiditas darurat agar sistem perbankan nasional tidak runtuh. Peran ini sangat vital untuk mencegah kepanikan massal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Setelah membahas sang pilot di pusat, mari kita bicara tentang mesin yang bersentuhan langsung dengan kita. Bank umum. Jika Bank Indonesia adalah pengaturnya, maka bank umum seperti Bank Mandiri, BRI, BTA, BNI, dan lainnya adalah pelaksananya. Bank umum memiliki 3 fungsi utama yang sangat sederhana namun berdampak besar. Pertama adalah funding atau menghimpun dana dari masyarakat lewat tabungan dan deposito. Kedua adalah lending atau menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit, mulai dari kredit usaha untuk UMKM hingga kredit pemilikan rumah bagi keluarga. Ketiga adalah services, yaitu penyediaan jasa keuangan seperti transfer, kartu kredit, hingga valuta asing. Di Indonesia, Bank Umum juga memegang 3 peran strategis. 1. Agent of Trust. Mereka adalah lembaga yang hidup dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan Anda untuk menyimpan uang, bank tidak akan bisa berdiri. 2. Agent of Equity. Mereka memastikan akses modal merata bagi seluruh lapisan masyarakat, dari pengusaha besar hingga pedagang pasar. 3. Agent of Development. Melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor strategis, Bank Umum adalah motor utama pembangunan nasional. Tanpa kredit bank, gedung-gedung tinggi tidak akan berdiri, dan ribuan usaha kecil tidak akan bisa naik kelas. Memasuki era digital di tahun 2026 ini, tantangan bagi bank sentral dan bank umum semakin besar. Mulai dari munculnya mata uang digital, ancaman serangan siber, hingga perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan segalanya serba instan. Namun, satu hal yang tidak akan pernah berubah. Sistem keuangan yang stabil adalah tulang punggung kesejahteraan kita semua.
Sebagai kesimpulan dari perjalanan 30 menit kita, sistem keuangan adalah sebuah kesatuan, lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur, bank sentral, dan bank umum semuanya saling terhubung. Pemahaman kita tentang sistem ini bukan hanya soal angka dan teori, tapi soal bagaimana kita menjadi warga negara yang lebih bijak dalam mengelola keuangan dan lebih sadar akan dinamika ekonomi bangsa kita sendiri. Terima kasih telah menyimak seluruh rangkaian materi ini dari awal hingga akhir. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Setelah kita membedah satu persatu, apa benang merah dari materi hari ini? Sederhananya, sistem keuangan adalah sistem saraf pusat ekonomi kita. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memiliki peran vital sebagai intermediasi. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan si pemilik dana dengan mereka yang butuh modal untuk produktivitas. Tanpa jembatan ini, roda ekonomi akan macet karena modal tidak terdistribusi, investasi terhenti, dan lapangan kerja sulit tercipta. Lalu, apa bedanya peran Bank Indonesia, BI, dan bank umum yang kita temui sehari-hari? Bank Indonesia, bank sentral, bertindak sebagai penjaga gawang, fokusnya bukan mencari untung, melainkan menjaga stabilitas. Melalui kebijakan moneter, BI memastikan nilai rupiah tidak anjlok dan inflasi tetap terkendali agar daya beli kita tidak merosot. Bank umum, mereka adalah mesin penggerak di lapangan. Bank umum yang menyalurkan kredit ke UMKM, memfasilitasi transfer melalui mobile banking, hingga menyediakan tabungan. Mereka adalah agent of development yang memastikan uang berputar di masyarakat. Struktur sistem keuangan kita di Indonesia kini semakin kuat berkat pengawasan ketat dari BII dan OJK. Namun, kita tidak boleh lengah karena dunia sedang berubah. Digitalisasi, munculnya fintech dan perbankan digital memaksa sistem tradisional untuk beradaptasi. Keamanan siber, di balik kemudahan transaksi ada risiko data yang harus diproteksi secara ketat. Inklusi keuangan. Tugas besar kita adalah memastikan layanan keuangan ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri. Memahami sistem keuangan bukan hanya soal teori perbankan, tapi soal memahami bagaimana kesejahteraan kita dibangun. Dengan sistem keuangan yang sehat, ekonomi stabil, dan dengan ekonomi yang stabil, kehidupan rakyat yang lebih baik bukan lagi sekadar impian. Jadilah bagian dari masyarakat yang cerdas finansial. Gunakan layanan keuangan secara bijak, pahami risikonya, dan dukung pertumbuhan ekonomi nasional. Saya Nabila Dwi Amanda, 302241110 Prodi Manajemen Jurusan Manajemen dan Bisnis. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.